kasih. Siang ini Shalom semuanya. Saya Dr. Ahmad Purwata, SPKJ, saya psikiater di Rumah Sakit Santosa Bandung Sentral, dan saya pelayanannya di GKKD Bandung Selatan. Yaitu data saya ya. Iya. Ya kadang ada diare ya di situ, gak enak badan. Ya kadang-kadang ya terutama strain yang terakhir ini tidak begitu jelas ya. Kadang-kadang ada yang jelas banget gejala ke arah COVID-nya, batuk, demam, pileknya ya, nyeri tenggoroknya. Ada juga yang kadang-kadang cuma gak enak biasa aja, tahu-tahu sesak aja. Nah itu udah karena ya itu virus mutasian ya di situ ya, yang menjadi lebih pintar dan lebih ganas dan lagi replikasinya cepat ya di situ. Jadi memang yang sekarang muncul yang gejalanya tidak terlalu khas itu yang memang bahaya. Jadi kita harus lebih peka ya dengan keadaan ini. Yang pertama itu kita tes ya, karena diagnosa yang akuratnya itu kita melalui tes, yaitu swab test ya. Swab test itu ada dua, yaitu dengan antigen dan swab PCR ya. Ya kalau swab antigen itu kita melihat adanya antigen daripada virus di reseptornya diusap ya dari hidung atau dari tenggorokan ya di situ. Nah biasanya kalau dia sudah lebih agak berat baru dia akan positif. Jadi kalau di swab antigen positif itu udah jelas pasti positif ya. Tapi seringkali juga gejalanya jelas tapi swab antigennya negatif ya. Nah itu kita harus dites ulang pakai PCR ya, karena PCR lebih peka ya. Karena kalau swab antigen itu kalau CT itu circulating threshold ya, jadi penularan kuman ya di situ. Kalau CT-nya itu di bawah 25 ke bawah ya, di bawah 26 itu 25 ke bawah, itu swab antigen baru positif gitu. Tapi kalau di atas 26 ya dia bisa masih negatif gitu, nggak terdetek ya di situ. Jadi perlu pakai PCR ya. PCR itu lebih akurat, cuman emang lebih mahal gitu ya. Makanya kalau udah negatif coba dengan ini ya bisa adaptasi. Kalau betul itu negatif ya udah bebas dia kan di situ. Nah, makanya itu mungkin gejala pilek biasa saja di situ. Tapi kalau memang dengan PCR itu positif ya bisa terdetek, dan itu untuk memulai terapi selanjutnya ya di situ. Kalau memang sudah ada gejala dan kita sudah terdetek, kita mengidap, penting sekali untuk kita pertama cari pertolongan untuk pengobatan ya. Di situ pertama ya puskesmas lah ya yang paling dekat ya, dan jangan lupa lapor ke RT RW ya di situ, RT aja. Karena nanti ada tim COVID dari kecamatan yang akan lapor, dari RT akan melaporkan di situ. Akan melaporkan ke puskesmas juga. Kalau misalnya kita berobatnya ke dokter umum biasa ya, atau ke dokter paru atau penyakit dalam, kita dapat obat, tapi tetap lapor ke RT itu perlu. Kenapa? Karena untuk pendataan status kita sebagai penderita ya. Dan itu nanti ada dicatat dan akan ada dari puskesmas itu akan memantau kita ya. Satu orang biasanya ada satu pemantau ya di situ, atau kalau satu keluarga kadang 1-2 orang itu ya bisa satu pemantau di situ, dan dia akan dipantau keadaan kita ya di situ. Karena bisa aja dia itu ketika gejalanya bisa aja dia ringan ya, bisa sedang, bisa berat ya. Atau bisa aja orang itu terkonfirmasi positif padahal dia tanpa gejala ya. Misalnya di kantor ada pemeriksaan, semua karyawan diperiksa ya di situ walaupun nggak ada gejala, ternyata ada beberapa yang positif. Nah yang OTG sebenarnya orang tanpa gejala dan juga yang ringan ini biasa akan dianjurkan untuk isolasi mandiri ya. Dan isolasi mandiri ini kita harus ada yang memantau. Nah itu nanti dari puskesmas ada petugas kesehatan yang akan memantau kita. Jadi penting sekali lapor ke RT ya. Jangan ada stigma, jangan ada merasa malu atau seolah-olah nanti gimana di situ. Karena ini untuk kepentingan kita dalam kebersamaan dalam berbangsa dan bernegara. Karena kita akan tercatat sebagai penderita,
bukan untuk apa-apa, tapi untuk ditolong, ya, dipantau gejalanya memberat enggak. Ketika memberat nanti akan ada tindakan ya di situ. Mungkin asalnya tanpa gejala, oh sekarang ada gejala, nah, mungkin perlu obat ya, perlu apa, dan itu nanti ada saran untuk mengambil obat di mana ya di situ. Ya penting sekali ketika kita sudah dapat nanti laporan ke puskesmas itu bisa melalui RT, bisa juga lapor langsung. Itu akan sangat menolong untuk proses pengobatan selanjutnya, penanganan selanjutnya di situ. Walaupun kita isoman, karena waktu kita isoman, kalau gejala kita memberat, ada tindakan dari sana ya, ada pertolongan ya. Kalau ternyata oh ini memberat sampai sesak, harus dikirim ke rumah sakit, ya mungkin ada bantuan untuk ambulan di situ ya, karena tidak mudah mencari ambulan kan ya di situ. Ya biasanya bisa dari puskesmas, kadang dari RT ya, dari RT lebih cepat, itu tetangga paling dekat kan RT itu. Seringkali beberapa kasus itu RT-nya yang kasakusuk nyari ambulan, entah ambulan masjid, entah ambulan dari mana, akan dipakai untuk menolong kita ya di situ. Bahkan ada teman saya di Cimahi, tetangganya kena, dan karena dia udah lapor RT, RT-nya melaporkan ke puskesmas. Ketika dia sesak, dari puskesmas itu sampai ngirim oksigen ya. Ketika oksigennya udah mau habis, tidak menolong, tambah sesak, malah dijemput ambulan, dibawa ke rumah sakit Mitra Kasih di situ, dan ya tertolong lah ya di situ. Jadi perlu keterbukaan ya untuk kita dapat ditangani dengan lebih baik. Nah, jadi kalau gejala sedang dan berat itu seringkali butuh penanganan khusus, terutama untuk orang-orang dengan komorbid. Ya, komorbid itu berarti dia memiliki penyakit-penyakit lain selain daripada COVID yang dideritanya. Misalnya dia ada diabetes, ya, dia ada hipertensi, dia ada penyakit jantung. Nah, itu sudah butuh penanganan tenaga ahli ya. Jadi kalau udah yang sedang sampai ke arah berat, itu harusnya masuk rumah sakit ya di situ. Dan itu disitulah kita pencegahan untuk jadi sedang dan berat itu lebih baik daripada kita jatuh ke dalam sedang dan berat ya. Karena kalau sudah sedang atau berat, itu nggak ada jalan lain selain kita harus ke rumah sakit. Nah, karena pertolongan ada di rumah sakit, kita butuh oksigen yang kontinu, kita butuh obat-obatan, kita butuh tindakan-tindakan tertentu. Nah, itu hanya bisa di rumah sakit ya di situ. Mungkin kita butuh ICU ya di situ. Jadi mencegah supaya jangan jadi sedang dan berat itu penting. Jadi pengobatan awal itu yang harus coba semaksimal mungkin kita ikuti prosedur yang ada. Ya kalau udah sedang dan berat, ya tinggal dikirim ke rumah sakit kalau ada tempat ya. Jadi yang jadi masalah seringkali udah overload ya kemarin-kemarin. Ya bersyukur sekarang banyak rumah sakit ya buka tenda di halaman parkir, buka apa untuk penanganan COVID, sehingga kapasitas rumah sakit sekarang agak bertambah, sehingga agak lebih leluasa untuk masuk rumah sakit walaupun darurat di situ ya. Ya karena memang keadaan yang ngebludak kemarin-kemarin ini ya di situ. Ya jadi kalau memang sedang berat ya nggak ada jalan lain, harus rumah sakit ya. Jadi kalau yang isoman itu penting sekali ya protokol 5M itu tetap pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dengan orang-orang yang serumah. Kalau memang yang terpaksa serumah, misalnya ada anak kecil yang kena, nggak mungkin dia dibiarin isolasi sendiri kan ya. Kalau orang gede bisa ngurus diri di situ ya. Dan juga kamar tidur, kamar mandi itu harus sendiri, jangan bercampur dengan yang lain ya. Baju, piring, gelas, cuci sendiri di situ. Nah, penting ketika orang isoman, misalnya dia sendiri di rumah atau dengan beberapa yang sama, ukur suhu sehari minimal 2 kali ya di situ. Ya, karena di sini salah satu tanda memberat itu suhunya meningkat sampai di atas 38. Karena kalau di atas 38 itu harus bukan cuma dikasih obat turun panas, kalau dia ada gejala-gejala yang lain dengan sesak, dengan apa, itu menunjukkan si kuman sudah banyak di dalam badan, merusak paru-paru dan yang lain, itu kemungkinan harus dirujuk ke rumah sakit kan di situ. Kedua, kalau ada alat saturasi oksigen itu penting ya, karena
kita mengukur kadar oksigen di dalam jaringan tubuh kita ya, di dalam darah kita. Ya, paling bagus itu 95 ke atas ya. Kalau di bawah 95 sampai 90 kita mulai hati-hati. Di bawah 90 lah kita harus mulai cari pertolongan itu ya. Karena mungkin sudah harus pakai oksigen ya di situ. Terus yang cara sederhana yang lain untuk melihat kondisi kita, hitung napas ya. Kita dengan 1 menit pakai jam, kita lihat putaran 1 menit berapa kali kita nafas. Umumnya orang napas antara 16 sampai 20 sampai 24 kali itu masih normal ya di situ. Tapi kalau udah di atas sampai 30, 40 itu kan udah namanya tersengal-sengal. Nah, itu berarti ya udah kekurangan oksigen di situ kan ya. Jadi penting sekali untuk kita memperhatikan hal-hal ini, suhu, terus juga saturasi oksigen dan hitung nafas di situ ya. Dan kalau ada perubahan-perubahan gejala, segera lapor ke FKTP ya, ke fasilitas kesehatan yang tingkat pertama, yaitu di puskesmas atau pemantau kita. Biasanya kalau kita lapor RT sudah lapor puskesmas, nanti akan ada WA atau telepon menghubungi kita bahwa saya perawat ini, saya bidan ini memantau bapak atau memantau ibu ya di situ. Nanti kalau ada apa-apa laporkan. Nanti hampir tiapnya sehari atau 2 hari sekali dia akan memantau perkembangan kita. Gimana suhu, gimana obatnya masih ada, gimana makannya gitu kan ya di situ. Nah, dan kalau ada apa-apa kita bisa lapor ke situ ya. Nah, perlu diperhatikan juga perubahan ini berarti selain tadi nafas lebih cepat, suhu lebih tinggi, saturasi oksigen turun, nyeri dada ya. Nyeri dada itu ya satu tanda ada sesuatu di dada kita ya, misalnya dadanya rasa tertekan ya, rasa napas susah, itu kemungkinan kita sudah pneumonia yang berat ya. Lalu kita lihat mungkin kulit kita lebih pucat dan dingin ya di situ. Nah, kita harus hati-hati, berarti sirkulasi darah kita sudah kurang baik ya, dan batuk bertambah-tambah ya di situ. Nah, di situ perlu kita lapor ke FKTP ya di situ, ke fasilitas kesehatan yang memantau kita ya di situ. Ya, walaupun kita isolasi mandiri, nah kalau mandiri itu ya sendiri ya, tapi kalau isolasi mandiri yang memang kita tidak sendiri gitu, misalnya masih ada keluarga karena mungkin yang sakitnya anak kecil atau orang tua yang nggak bisa itu. Nah, yang menjagai tetap harus pakai ya protokol kesehatan, mungkin pakai pakaian yang pelindung ya, pakai masker, pakai face shield ya di situ, cuci tangan, kalau perlu pakai sarung tangan di situ. Nah, bagi orang yang isoman penting juga pencahayaan ruangan ya di situ, ventilasi di situ ya, buka jendela berkala supaya ada udara segar masuk ya, dan bersihkan kamar tiap hari ya. Jangan karena isoman di kamar sendiri ya udah nggak diberesin gitu ya sampai acak-acakan, jangan. Biasakan kita bersih ya di situ sehingga kita ya lebih sehat di situ. Dan jangan lupa minum kalau yang tanpa gejala atau gejala ringan ya vitamin ya, biasanya kita pakai vitamin C ya. Itu vitamin C yang 500 bisa 6 sampai 8 jam sekali ya, berarti antara 3 sampai 4 kali sehari. Atau multivitamin yang sudah combine, jadi vitamin C-nya ada, vitamin D, vitamin E ya, atau zinc ya di situ. Itu untuk daya tahan tubuh ya. Biasa vitamin D dipakai antara 1000 sampai 5000 unit tergantung berat ringannya kondisi ya. Di situ nanti biasa dokternya akan menentukan. Zinc ada yang zinc tablet, ada juga yang sudah kombinasi dengan vitamin-vitamin lain ya di situ. Dan nah, sampai kapan kita isoman ya? Nah, untuk orang-orang yang tanpa gejala itu isoman itu cukup 10 hari ya di situ. 10 hari dianggap dia sudah sehat kembali ya. Nah, tapi untuk yang dengan gejala ringan itu 10 hari ditambah 3 hari setelah hilang gejala. Kalau dia hilang gejala gitu ya, tapi belum 10 hari, tetap hitungannya dari 10 hari tambah 3 hari ya. Tapi kalau hilang gejalanya itu di hari ke-11 atau hari ke-12, nah tambah 3 hari lagi dari situ ya. Setelah hilang gejala itu namanya isolasi mandiri di situ ya. Walaupun ya ada juga yang pukul rata 14 hari gitu ya, 2 minggu, itu untuk memudahkan saja ya di situ. Karena banyak juga yang ringan itu ya
seperti itu. Tapi kalau yang gejala memberat, ya itu dia akan mundur lagi, karena ada juga sekarang ini yang disebut long COVID ya di situ. Dia udah hilang gejala ya, dia udah 14 hari, udah 15 hari, bahkan gejalanya hilang ditambah 3 hari ya 14 hari. Ternyata di PCR dia masih positif gitu ya, masih ada CT-nya masih di 32, 34 ya. Itu dia masih harus isoman ya, masih isolasi mandiri karena dia berpotensi menularkan. Walaupun sudah nggak ada gejala di situ, walaupun udah lewat masa isoman, tapi ketika PCR-nya masih positif, dia harus masih isoman ya. Berapapun CT-nya, kalau dia memang masih positif, dinyatakan positif, ya dinyatakan positif itu kalau CT-nya itu 40 ke bawah ya di situ. Kalau 40 ke atas itu dianggap sudah negatif ya di situ. Ya itu baru dia sudah tidak menularkan ya. Iya, mungkin itu aja penjelasan yang bisa saya sampaikan. Pertama yaitu terapkan protokol kesehatan ya, pakai masker kemana-mana, sering cuci tangan ya, jaga jarak ya, hindari kerumunan, dan usahakan tidak bepergian kecuali sangat perlu ya. Ya itu 5M ya. Lalu yang satu lagi yang penting ya adalah vaksinasi ya. Kita perlu dibikin tubuh kita ini kebal ya, tahan terhadap virus ya di situ. Jangan perhatikan hoax ya, dan jangan juga ikut berhoax ya. Vaksinasi menolong. Walaupun ada orang mengatakan udah divaksin masih kena, betul. Ada yang udah divaksin kena, tapi angkanya itu dari penelitian yang sudah terjadi di Indonesia, dari sekian juta orang yang sudah divaksin, hanya sekitar 10-15% ya untuk orang yang terkena ya di situ ulang. Tetapi ketika terkena ya, angka kematiannya lebih rendah daripada yang tidak divaksin ya, dan berat ringannya lebih banyak yang lebih ringan ya, walaupun ada 1-2 yang berat ya di situ. Jadi vaksinasi itu penting dan menolong menyelamatkan kita ya. Vaksin apapun juga yang dipakai, mau yang Sinovac, mau AstraZeneca, mau Pfizer, semuanya menolong kita untuk kita kebal, karena penularan itu terjadi 2 hal. Pertama, kalau daya tahan tubuh kita lemah, kita akan terserang. Kedua, ya jumlah kuman yang terhisap kita banyak, ya kita akan kena. Karena itu pakailah masker, jangan banyak hisap-hisap kuman ya di situ ya. Nanti kita menjadi sakit. Demikian mungkin itu saja pesan saya untuk jemaat Tuhan. Semoga Tuhan menolong kita untuk kita lepas dari kesulitan ini, dan semoga kita semua sehat semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.